Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha kecil dengan usaha besar. Jumlah UMKM saat ini 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51%. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun 60,42% dari total investasi. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk mendorong UMKM naik kelas, termasuk memberikan perlindungan melalui KPPU. Pelaksanaan tugas pengawasan kemitraan oleh KPPU didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pengawasan kemitraan oleh KPPU bertujuan mendorong terjalinnya kemitraan yang berdasar pada prinsip-prinsip kemitraan. Upaya penegakan hukum dalam pengawasan kemitraan mengedepankan perubahan perilaku. Kemitraan yang sehat menjadi salah satu cara mengembangkan UMKM agar bisa naik kelas. KPPU telah melakukan pengawasan kemitraan di berbagai sektor, termasuk perkebunan, konstruksi, hingga transportasi. Berikut adalah beberapa contoh perkara kemitraan yang telah melakukan perubahan perilaku. Bagi Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, kelapa sawit memberikan keuntungan yang sangat besar baik untuk devisa negara maupun petani kelapa sawit sendiri. Untuk masa depan sawit Indonesia yang berkelanjutan, pemerintah memperkuat kemitraan inti plasma pada sektor tersebut. Dampak positif yang diterima dari Koperasi Rumah Sawit Citra adalah ada transparansi dan tingkatan kerjasama yang lebih baik dari mulai manajemen di kebun sampai ke pimpinan di HO atau di tingkat direksi. Adanya KPPU, kami sangat ucapkan terima kasih dan terbantu sehingga kami merasa kerjasama ini semakin baik dan terjalin komunikasi yang baik juga. Pada kemitraan inti plasma, KPPU berperan sebagai pengawas guna memastikan kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma berjalan dengan baik. Sebelum KPPU itu masuk, ya kondisi koperasi itu hancur ya, biasanya hancur, rusak. Sehingga kesejahteraan petani, kemudian juga belum lagi masalah kebunnya masyarakat plasma ini jadinya berkurang. Masyarakat itu ada yang tidak memiliki kebun. Dengan adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini, koperasi berhasil memperoleh kembali kesetaraan dalam perjanjian antara koperasi dan perusahaan. Jadi beberapa poin yang saya mencatatnya adalah koperasi mendapatkan kembali lahan 52 plus 8 hektar yang hilang menjadi penambahan 101 hektar. Kemudian koperasi mendapatkan bimbingan teknis terkait dengan pemeliharaan kebun. Kemitraan yang diawasi KPPU juga bertujuan agar kedua belah pihak yang bermitra dapat bekerja sama dengan baik, sesuai prinsip-prinsip kemitraan. Kami melakukan komunikasi bahkan pelaporan ke KPPU itu tahun 2019. Sebelumnya kami sudah lapor juga ke pemerintah daerah Kabupaten Ketapang, ke DPRD Kabupaten, bahkan kita pernah melakukan pemortalan selama sekitar 14 hari di kebun kami itu, tapi juga penyelesaian tidak ada. Namun setelah kami melakukan audiensi dengan KPPU, puji Tuhan sekarang KPPU melakukan dengan secara transparan baik kepada kami maupun kepada perusahaan itu sendiri, dan hasilnya kami hari ini ya mulai separuhnya itu panen sudah kami yang kerjakan. Kemudian rekomendasi KPPU yang ditujukan kepada perusahaan selalu mereka pantau ke kami apakah sudah dilaksanakan atau belum. Ketika belum, mereka dengan kekuasaan yang baik mereka menyampaikan kepada perusahaan agar segera rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan. KPPU selalu hadir untuk memastikan baik petani plasma maupun perusahaan inti memperoleh manfaat dari kemitraan yang mereka lakukan. Tak hanya di sektor perkebunan, nyatanya pada bidang konstruksi pengawasan kemitraan juga mutlak diperlukan. Potensi usaha di bidang konstruksi dapat berjalan maksimal, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan kemitraan antara perusahaan kontraktor dengan perusahaan subkontraktor. Dulu kami punya masalah di masalah pembayaran ya, yang tertunda, ada yang
sekian lama itu sangat sulit dan menyusahkan kami sebagai pengusaha. Setelah kita mencari di website ini gimana ya, ternyata kita menemukan KPPU. KPPU itu menjembatani antara subkon dan mainkon untuk masalah di pembayaran. Kesemuanya bisa berjalan dengan selaras dan baik jika main kontraktor dan subkontraktor dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat semuanya bertransformasi. Tak terkecuali sektor transportasi yang tak hanya mengandalkan sistem konvensional, namun juga secara digital. Minat masyarakat yang besar akan transportasi online membuat penyedia layanan transportasi online makin berpeluang tinggi dalam menyerap tenaga kerja sebagai mitra pengemudi. Namun, seringkali permasalahan terjadi dalam kemitraan ini. Dengan adanya pengawasan dari KPPU, kami ngerasa terlindungi dan lebih nyaman bekerja sebagai mitra Grab. Kerja nyaman, komunikasi dua arah, mitra selalu diajak diskusi dari pihak manajemen Grab yang lebih baik. Itu kalau seandainya kami adanya aduan melanggar kode etik, kami pun diajak bicara dan kita diajak training untuk lebih baik lagi dari pihak Grab dan channel dua arah dari komunikasi dari mitra kepada manajemen Grab. Jadi tidak ada semata-mata semena-mena untuk putus mitra gitu. KPPU juga memerintahkan penyedia layanan transportasi online untuk membuka akses bagi mitra untuk memberikan masukan terhadap kode etik, serta memberikan hak banding bagi pengemudi yang diputus sebagai mitra. Apabila sampai terjadi putus mitra, itu dari pihak manajemen Grab juga memberikan pada kami suatu peluang untuk naik banding melalui website yang ada, dan apabila dalam naik banding itu kami ternyata tidak terbukti bersalah, maka kemitraan kami akan tetap dilanjutkan. Selain perbaikan tersebut, penyedia layanan transportasi online juga telah membuat notifikasi pemberitahuan sisa saldo kepada pengemudi yang terkena putus mitra. Dan pengemudi yang telah putus mitra tersebut berhak mendapatkan kembali sisa saldo yang ada pada dompet elektroniknya. Saat ini penyedia layanan transportasi online telah mulai melakukan pengembalian sisa saldo kepada 4.038 pengemudi putus mitra, dengan total senilai Rp422.094.933. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena proses pencairan sisa saldo masih terus berlangsung. Sehingga KPPU hadir di tengah untuk memastikan bahwa kemitraan yang melibatkan usaha besar dan mitra tetap berjalan sesuai koridornya. Sekarang ini tidak bisa lagi Gojek memutuskan sepihak. Jadi mereka akan memanggil beberapa teman-teman perwakilan untuk sharing, untuk duduk bareng seperti itu. Dan untuk kopdar juga, kopdar yang terakhir itu kita juga mengadakan kopdar itu ya terkait dengan kemitraan ini, salah satu kemitraan, fitur, swadaya, semua itu transparan. Sesuai dengan amanat undang-undang, KPPU berkomitmen untuk selalu menegakkan prinsip kemitraan dan kedudukan hukum yang setara dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Terima kasih kepada KPPU yang sudah melakukan pengawasan kepada kerjasama antara kami, Koperasi Kebun Maju Bersama, dengan PT Limpah Sejahtera di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Atas pengawasan tersebut, kami sudah menikmati hasilnya, terutama setiap pekerjaan, proses di lapangan, pihak perusahaan selalu melibatkan kami dan selalu berkomunikasi dengan kami. Permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini sudah berhasil diselesaikan. Kami dari PT Sendika Utama mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kinerja KPPU dalam mengawasi kemitraan di proyek konstruksi yang kami ikuti. Terima kasih KPPU atas kinerjanya mengawasi kemitraan antara driver dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, dalam hal ini PT Gojek Indonesia, sehingga kemitraan kami berjalan dengan lancar, aman, tenang kami dalam menjalankan suatu aktivitas kami. Terima kasih KPPU. Terima kasih KPPU. Kami sangat mengapresiasikan KPPU yang telah melakukan pengawasan kemitraan antara kami mitra Grab Roda 2 dengan Grab Indonesia. Terima kasih KPPU atas kinerja mengawasi kemitraan driver roda 4 dengan Grab sehingga lebih baik.
Terima kasih KPPU. Salam satu aspal.